Selamat datang teman-teman, perhatikan praktikum hidrometri di acara ketiga, yaitu acara pengukuran debit. Di sini saya akan menggunakan beberapa metode dalam pengukuran debit. Dalam pengukuran debit dikenal juga pengukuran tunggal dan pengukuran secara kontinus. Pada acara kali ini kita akan berfokus pada pengukuran debit tunggal. Dalam pengukuran debit tunggal dikenal 4 metode yang banyak digunakan. Yang pertama yaitu adalah pengukuran dengan metode volumetrik, yaitu pengukuran dengan mengetahui volume dalam satuan waktu. Yang kedua yaitu pengukuran debit dengan metode slope area. Dalam pengukuran ini kita tidak menggunakan rumus debit volume per satuan waktu, tetapi pengukuran debit dengan rumus luas dikali dengan kecepatan. Dalam pengukuran slope area ini, kecepatan di sini diukur dengan rumus Manning, yaitu diukur dengan mengetahui kondisi lingkungan, yaitu kondisi dasar dari saluran, tingkat member, dan vegetasi, dan beberapa pertimbangan lainnya. Dalam pengukuran ini diukur luas pada saluran, dan luas tersebut dibagi menjadi segmen-segmen berdasarkan perbedaan geomorfologi dasar saluran, sehingga nanti kita akan mengetahui luas per segmen dan kita akan mengetahui berapa kecepatan setiap segmen dengan rumus Manning. Rumus Manning teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini. Oke teman-teman, tadi kita sudah jelaskan beberapa metode pengukuran debit, 2 metode yaitu metode volumetrik dan metode slope area. Selanjutnya ada metode velocity. Metode velocity ini sama dengan metode slope area method, cuma di sini dalam perhitungan kecepatannya langsung dihitung kecepatannya dengan alat, yaitu dengan alat current meter atau dengan alat pelampung. Jadi velocity method ini dibagi menjadi 2, yaitu pengukuran dengan current meter dan pengukuran dengan pelampung. Oke, untuk yang pengukuran current meter, jadi nanti pada saluran ini kita akan membaginya menjadi segmen-segmen sama seperti dengan slope area method. Kemudian untuk perhitungan kecepatannya dengan menggunakan alat current meter. Sedangkan kalau di metode slope area method kita menggunakan rumus Manning. Dalam perhitungan debit current meter ini dikenal ada 2 cara, yaitu perhitungan debitnya dengan cara mean dan dengan cara mid, yaitu mean section dan mid section. Yaitu di sini yang dibedakan adalah perhitungan luasannya. Dalam pengukuran debit dengan metode current meter, saluran akan dibagi menjadi beberapa segmen. Cara mengukur kecepatan velocity method yaitu dengan menggunakan alat namanya current meter untuk mengetahui kecepatan dengan mengetahui berapa putaran yang dihasilkan dari alat si current meter ini. Nanti berapa putaran tersebut dikalikan dengan konstantanya sehingga ditemukan kecepatan. Pengukuran kecepatan ini harus mempertimbangkan kedalaman pada masing-masing segmen. Kedalaman yang berbeda, maka penempatan baling-baling akan berbeda pula pada setiap segmen. Dalam pengukuran debit metode velocity method, selain dengan pengukuran alat current meter, juga ada pengukuran dengan metode pelampung. Pada metode ini kecepatan diukur dengan alat yang namanya pelampung. Biasanya kita menggunakan botol yang diisi dengan pemberat dan air agar setimbang dengan permukaan. Sama dengan pengukuran velocity method, apabila saluran cukup panjang, maka nanti harus dibagi menjadi beberapa segmen, kemudian diukur masing-masing kecepatannya dengan botol dan diukur rata-rata luas pada segmen tersebut, sehingga kita akan mengetahui berapa luas dan kecepatan pada masing-masing segmen. Metode pengukuran debit lainnya selain dari metode yang sudah kita jelaskan tadi, yang terakhir yaitu pengukuran dengan metode dilution. Pada pengukuran ini kita memanfaatkan cairan
air dan garam dengan kadar konsentrasi tertentu. Pada pengukuran ini mempertimbangkan kondisi saluran. Nah, pengukuran ini biasanya dilakukan pada saluran-saluran yang tidak bisa diukur dengan metode pengukuran debit lainnya. Pada pengukuran methodology ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama constant injection. Pada constant injection, penuangan larutan dilakukan secara terus-menerus pada selang waktu tertentu. Kemudian diukur perubahan DHL-nya di bagian hilir. Cara yang kedua yaitu cara injection. Penuangan dilakukan sekali tuang dan diukur perubahan kadar konsentrasinya di bagian hilir. Nah, setelah dilakukan pengukuran, kemudian hasil pengukuran dimasukkan ke dalam rumus yang di bawah ini. Cut.